sampai kamu itu menempatkan kepentinganmu itu jauh lebih besar daripada kepentingan gerejamu, daripada kepentingan Tuhan. Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk apa? Ayo bangun, lihatlah kepada Yesus. Atau mungkin juga ada kelaparan secara spiritual. Mulai burnout, mulai jenuh, mulai kosong, baca Alkitab, berdoa, kebaktian online, nggak dapat apa-apa, rasanya pengen cepat saja gitu ya. Ini kan banyak juga yang jadi masukan, kebaktian online beberapa anak pemuda nontonnya ya belakangan malam. Kenapa? Karena pujiannya di skip, langsung khotbah. Setelah khotbah langsung barcode, persembahan. Kasih persembahan terus tutup, bobo dia gitu. Lemiers mengatakan arti dari mental sekularisme orang Kristen adalah sekarang ini kita hanya bertemu dengan orang Kristen yang menyembah dan bermoral tetapi bukan yang berpikir. Sekali lagi, kita hanya bertemu dengan orang Kristen yang menyembah dan bermoral tetapi bukan yang berpikir. Kita semua setuju bahwa kita harus hadir di rumah Tuhan pada hari Tuhan. Kita setuju bahwa berzina dan memfitnah adalah dosa. Tetapi sebagai orang Kristen yang berpikir, kita tidak dapat membicarakan berbagai kontroversi politik, sosial, dan budaya yang membentuk semangat kehidupan intelektual dari banyak orang di dalam maupun di luar gereja. Kalau Bapak Ibu mau cari bukunya bagus, The Christian Mind. Dia membuat sebuah otokritik yang sangat menarik sekali dalam gereja gitu loh. Ketika orang-orang tertentu misalnya, dalam konteks leadership saja, ya, itu menakutkan gitu loh. Dia kasih contoh begini, bagaimana mungkin orang-orang tertentu yang menjadi atau menjabat pimpinan sebagai CEO, sebagai pemimpin perusahaan, sebagai banyak pengalaman yang Tuhan berikan kepada dia, ketika gereja membutuhkan pemimpin, mereka hands up. Bagaimana mungkin pada saat yang sama Tuhan mempercayakan kemampuan, skill untuk memimpin, pengalaman di dalam mengelola manajemen. Ya, saya bukan ngomong juga manajemen perusahaan sama gereja itu sama dan seterusnya. Kita nggak bahas bagian itu. Tapi bagaimana mungkin ketika gereja membutuhkan anak-anak Tuhan untuk berkontribusi, justru membuat dikotomi yang tanpa sadar dan mengatakan bahwa kalau jadi leader spiritual, I hands up. Tapi kalau saya bicara tentang dunia, oke, I'm in, gitu. Dalam bagian yang lain, ini juga mengingatkan kepada kita, saudara sekalian. Kadang gereja itu tidak mau peduli, tidak mau melihat apa yang terjadi pergolakan di luar sana, tidak memberikan sumbangsi apapun. Saya juga tidak ngomong kita harus berdemo, ya, menolak bapak yang satu itu, yang nggak harus juga begitu, sehingga terjadi kan di mana-mana, nggak harus menolak langsung, nggak juga gitu loh. Tapi paling tidak kan, ya saya tahu lah kita punya doa syafaat dan lain sebagainya. Tapi ya oke deh, kita juga perlu mendorong anak-anak pemuda kita, anak-anak remaja kita untuk melihat bentuk pelayanan yang besar gitu loh, bentuk kontribusi yang besar, di mana mereka yang ada di dalam gereja dibina, ya, diperlengkapi untuk juga hidup di dalam sebuah kehidupan budaya yang ada di sekeliling kita, memberikan sebuah sumbangsi, mempunyai inilah minimal tuh mempunyai critical mind, ya, critical thinking yang bagus itu loh, untuk melihat bahwa suka atau tidak suka budaya di luar itu juga memberikan influence kok di dalam gereja. Ya, kita nggak bisa say no sama budaya yang terus berjalan dengan cepat gitu, nggak bisa gitu. Tapi kita bisa diberikan kemampuan untuk melihat dan menjawab gereja ini. Jadi poin yang pertama dalam konteks ini adalah rencana keselamatan dari Allah itu sebenarnya menuntut kita untuk keluar dan memberi kontribusi. Oke, poin yang berikutnya adalah dalam proses pindahnya Yakub disebabkan oleh kelaparan. Ya, saya bacakan Kejadian 46 ayat 2-3. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Oke, sekali lagi ya. Kejadian 46 ayat 2 dan ketiga.
Ada suara Tuhan kepada Yakub. Ya, kalimatnya adalah, "Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana." Pertanyaan buat kita. Jadi, Yakub dan saudaranya pindah ke Mesir itu karena semata-mata ada kelaparan, sehingga mereka harus makan dan mencari makan pindah ke Mesir, atau memang Tuhan suruh mereka juga pindah ke Mesir. Dan ini sangat menarik, saudara sekalian. Jadi ada konfirmasi terhadap situasi yang sulit saat itu. Tidak semata-mata terdorong oleh sebuah kebutuhan, no. Tetapi juga ada calling, ada panggilan. Memang Tuhan izinkan terjadi kelaparan. Sebagai manusia, mereka harus mencari makan. Mereka harus berusaha. Tetapi dalam konteks bagian Kejadian 46, Jehovah itu berbicara kepada Yakub. Apa yang dikatakan? Pergilah ke Mesir. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa di sana. Jadi Yakub keluar dari Kanaan ke Mesir itu bukan hanya sekedar sebuah dorongan kelaparan, tapi juga ada sebuah panggilan. Nah, dalam impresi bagian ini, pesan yang kita dapatkan apa sih? Mungkin saja kita saat ini, waktu mendengarkan eksposisi ini, sedang dalam sebuah pergumulan, mau keluar. Keluar apa? Quote and quote. Ya, keluar dari kesulitan, keluar dari pergumulan, keluar dari semua kesulitan yang terjadi di dalam hidup, di dalam relasi keluarga, di dalam relasi pekerjaan. Ada banyak hal yang mendorong kita untuk move, untuk keluar. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, jangan didrive oleh kebutuhan. Pastikan bahwa Allah berbicara kepada kita dengan konfirmasi yang clear, yang jelas. Ya. Jadi apakah saya pernah mengalami? Pernah, ya. Belum lama. Sama juga gitu loh. Dalam situasi tertentu, dalam pelayanan tertentu, ada dorongan nih, kebutuhan yang harusnya saya terpenuhi, tidak terpenuhi. Banyak hal. Lalu tanpa sadar saya didrive oleh situasi, saya didrive oleh sebuah kebutuhan, tanpa kemudian memikirkan tentang panggilan Tuhan itu lagi. Dan seakan-akan gini loh, kadang-kadang kita bisa begini loh, kita dengan naif ya, menggunakan situasi yang sulit ini menjadi, dalam tanda kutip ya, langsung mengambil shortcut, mengambil jalan pintas. Oh, ini berarti cara Tuhan. Ya, cara Tuhan untuk saya keluar dari pekerjaan ini, untuk saya keluar dari situasi ini, untuk saya melakukan ini, melakukan itu. Oh, ini cara Tuhan. No. Jelas sekali di sini bahwa Yakub dan saudara-saudaranya memang pada saat itu sedang kelaparan, mereka membutuhkan makan. Tapi ada konfirmasi yang jelas di Kejadian pasal 46. Jangan sampai kita keluar hanya didorong oleh sebuah kebutuhan. Karena gini, kemanapun kita pergi, hidup kita akan selalu membutuhkan sesuatu gitu. Ya. Sama seperti anak-anak pemuda pada hari-hari ini, pada waktu dia bekerja ya, di satu tempat, lalu membutuhkan gaji yang lebih tinggi, fasilitas yang lebih baik, lalu pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana, pindah ke sini. Pada waktu kita punya masalah di dalam gereja, juga begitu. Ya. Pindah ke sana, pindah ke sini. Tapi apakah itu menjadi sebuah solusi? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak menemukan sebuah konfirmasi yang jelas. Jadi, saudara sekalian, coba perhatikan pola panggilan Tuhan ini. Tuhan bisa saja memanggil tanpa ada kelaparan. Bisa? Bisa. Misalnya contoh, Matius pasal 4, 18-20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Lalu Yesus melintas di sana dan berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya mengikuti dia. Apakah Simon, Andreas, dan saudaranya itu sedang mengalami sebuah kelaparan? Enggak. Tapi panggilan itu begitu clear dan jelas. Dan dikatakan di sana mereka pun segera meninggalkan jalannya. Jadi pola Tuhan itu memanggil kita untuk keluar dari sebuah situasi ya saudara sekalian. Tidak melulu harus sebuah
kesulitan. Ya, sekali lagi ya, ini menarik ya, Tuhan itu bekerja. Tidak melulu gitu loh. Tapi yang pasti adalah panggilannya itu begitu sangat jelas. Sangat jelas. Tetapi pertanyaannya, apakah ada yang dipanggil karena ada sebuah kesulitan? Ada, misalnya contoh di dalam kitab mana nih? Lukas pasal 19 ayat 4. Kisah siapa? Kisah Zakeus. Maka berlarilah Zakeus mendahului orang banyak, memanjat pohon untuk melihat Yesus. Lalu ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat Zakeus dan berkata, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah Zakeus mempunyai sebuah pergumulan kelaparan, kesulitan uang, kesulitan tempat tinggal? Enggak, semua terpenuhi. Tetapi dari Zakeus ini nampak sekali bahwa kelaparannya bukan kelaparan secara fisik. Tapi kelaparan apa? Secara spiritual. Dia mendapatkan banyak hal sebagai seorang pemimpin saat itu. Dia punya rumah, dia punya duit, ya. Dia punya follower banyak. Dia punya YouTube channel, dia punya Instagram, followernya banyak. Kemanapun dia datang, kemanapun dia pergi, punya tempat di first seat, depan row depan, ya, VVIP. Kemanapun dibukakan pintunya oleh supir, disambut sana sini. Dia punya segalanya. Tapi pada saat itu dia berlari. Kenapa? Karena kelaparan yang terjadi bukan secara fisik, tetapi kekosongan di dalam batin. Men. Saya punya semua yang orang lain idam-idamkan. Tapi entah kenapa ketika melihat Yesus, Zakeus ini harus melihat Yesus. Sehingga dia tidak lagi mau melihat dirinya sebagai pemimpin yang terhormat. Dia naik ke atas pohon, dia mempermalukan dirinya sendiri. Why? Karena kelaparan batin. Saudara sekalian, apa yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, di akhir tahun, di penghujung tahun ini? Adakah mungkin kelaparan sifatnya secara fisik? Yes, mungkin ada income kurang segala macam. Atau mungkin juga ada kelaparan secara spiritual. Mulai burn out, mulai jenuh, mulai kosong, baca Alkitab, berdoa, kebaktian online, nggak dapat apa-apa, rasanya pengen cepat saja gitu ya. Jadi kan banyak juga yang jadi masukan, kebaktian online beberapa anak pemuda nontonnya ya belakangan malam. Kenapa? Karena pujiannya di skip, langsung khotbah. Ya. Setelah khotbah langsung barcode persembahan. Itu kasih persembahan terus tutup. Bobok dia gitu. Sudah mulai jenuh, mungkin ada sesuatu yang salah. Dan inilah tanda dari Tuhan. Dan kita butuh apa? Konfirmasi. Kalau kita nggak cari firman Tuhannya, dari mana kita tahu? Kita harus move on, kita harus move out. Mungkin kita harus move up ke atas, bukan hanya ke depan, bukan hanya move forward, tapi moving up, melihat ke atas gitu loh. Konfirmasi Tuhan, apa yang sebenarnya engkau mau gitu loh. Kalau engkau izinkan semua hal ini terjadi dalam kehidupanku, di dalam kehidupan relasi keluargaku, di dalam pekerjaanku, kekosongan, kehampaan, kejenuhan, Tuhan izinkan terjadi. Mungkin saja untuk kita itu keluar dari sesuatu yang kita sedang jalani hari-hari ini. Nah, rencana keselamatan Allah yang dinyatakan itu membuat kita ini mempunyai kepekaan sebenarnya. Ya, ini pentingnya pada waktu kita memahami penebusan dosa, Bapak Ibu sekalian. Karena begitu kita ditebus dosa, kita dilepaskan dari perbudakan dosa, kita ini tidak hanya sekedar keluar dari sebuah tempat, tapi keluar untuk melakukan sesuatu di tempat yang baru. Nah, kita hanya bisa keluar ke tempat yang baru ini dan melakukan sesuatu kalau saja kita ini mempunyai kepekaan. Kita perlu refleksi tentang itu, tidak hanya kebutuhan yang mendorong kita, tapi juga ada konfirmasi tentang firman Tuhan. Dan gak mungkin kita ini mengerti apa yang Tuhan inginkan kalau kita tidak mengenal firman. Jadi kepekaan kita secara spiritual itu memang harus dilatih, saudara sekalian ya. Harus dilatih. Mungkin ada yang bertanya begini, saya baca, tapi kok nggak bicara sesuatu ya kepada saya ya. Mungkin pertanyaannya apa yang harus saya lakukan? Saya bilang teruslah membaca. Ya. Karena memang di dalam bagian tertentu kita membutuhkan sebuah latihan, exercise. Ya, sama seperti orang yang berlatih di gym, ya tidak langsung tiba-tiba dia bisa menjadi orang yang expert. Dia membutuhkan kepekaan yang terus, ya.
Tetapi ya kesalahan kita yang terbesar adalah ketika kita sudah membaca dan tidak mendapatkan sesuatu, kita berhenti. Nah, pada waktu kita berhenti bukan membuat sesuatu menjadi lebih baik gitu loh. Ya. Jadi saya tetap mendorong saudara sekalian, mungkin ya, hal-hal kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kita ini bisa bergabung tuh sangat baik. Misalnya doa malam ya, atau mungkin misalnya juga virtual blessed core ya, atau ya mungkin bentuk hal lain gitu loh yang Tuhan bisa nyatakan sebagai sebuah konfirmasi. Saya tetap percaya itu sih ya. Ya, firman Tuhan itu juga kan bisa dititipkan di mulut orang-orang tertentu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikannya kepada kita. Oke, kita langsung saja ayat yang ke-8. Coba kita melihat apa yang terjadi kepada raja baru ini. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Nah, ini menarik. Tidak mengenal Yusuf. Lalu ayat 9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak, lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Menarik, karena kata bijaksana yang dipakai di sana itu lebih tepat diterjemahkan dengan cerdik atau lebih kepada potensi licik. Karena pertanyaannya menjadi gini, pada waktu dikatakan bahwa bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya, pertanyaan yang muncul adalah, bangsa Israel yang banyak ini menguntungkan atau tidak buat raja yang baru ini? Di satu sisi, dia merasa terancam. Di sisi yang lain, dia merasa dia membutuhkan. Makanya dia menyuruh pekerja rodi itu untuk membangun kota-kota perbekalan. Jadi apa yang terjadi kepada kegundahan raja ini yang diwakili dengan kata bijaksana atau cerdik atau licik ini? Artinya adalah raja yang baru ini melihat apa yang sudah diberikan sebagai kontribusi oleh Yusuf dan orang-orang Israel itu semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa Mesir itu sendiri. Jadi selama bangsa Mesir itu tidak mendapatkan benefit, tidak mendapatkan profit, tidak mendapatkan sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya, maka itu sebuah ancaman. Tapi kalau dia bisa memberikan keuntungan, itu bukan ancaman. Ini kan menarik ya, misalnya dalam pola tertentu ya, kita sebagai orang yang ada di pekerjaan misalnya, atau kita di dalam sebuah kehidupan lah hari-hari, kita bisa melihat ada orang baru yang baru masuk. Begitu orang baru itu baru masuk di perusahaan, dengan kemampuan yang sangat luar biasa memberikan profit kan, keuntungan buat perusahaan. Tetapi di sisi yang lain, orang juga bisa merasa terancam. Jangan sampai begini, karena dia memberikan kontribusi lebih baik daripada saya, entar ini orang baru bisa jadi bos gua, bisa jadi pimpinanku, dan aku nggak rela. Jadi kalau kita melihat apakah orang itu memberikan keuntungan buat perusahaan, yes. Tapi di sisi yang lain dia menjadi kompetitor, dia menjadi orang yang mengancam posisi kita, dan inilah yang terjadi bagi raja baru. Dan ini sebenarnya pesan ini apa yang sebenarnya Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Seringkali kita melihat orang itu sekedar apa yang bisa memberikan keuntungan buat kita gitu loh. Ada kalanya kita melihat potensi orang lain itu sebagai hal yang menguntungkan atau memberikan ancaman karena semata-mata posisi kita itulah yang penting, jauh lebih penting dari sebuah kepentingan yang besar. Nah, ini penyakit seperti ini rasanya muncul di semua tempat sih. Apakah gereja nggak ada yang begitu? Ya ada juga gitu loh. Saya bukan ngomong bahwa ini hamba Tuhan, ini majelis, ini apa. Enggak. Tapi kadang-kadang kita tuh merasa begini ya. Kita merasa tidak dilibatkan. Kita merasa ada orang yang merasa lebih pintar dari kita. Lebih berpengalaman dari kita. Padahal apa yang disampaikan baik nggak? Baik. Tapi kenapa ketika pendapat yang baik itu diterima oleh banyak orang, saya terganggu? Ada apa? Jangan sampai kita lalu melihat potensi orang lain itu, atau siapapun dia, itu hanya sekedar dari kacamata kita. Makanya Filipi pasal 2 kan, Paulus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat di Filipi. Apa itu? Hendaklah hidupmu bersama, itu sehati, sepikir, itu. Maksudnya apa sih dalam konteks sebagian itu? Jangan sampai kamu itu menempatkan kepentinganmu itu jauh lebih besar daripada kepentingan gerejamu, daripada kepentingan Tuhan. Maka Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk apa? Ayo bangun, lihatlah kepada Yesus. Ya.
Yang di dalam dirinya itu setara dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, katanya. Tapi dia telah mengosongkan dirinya, yang adalah Allah itu mau menjadi manusia, manusia menjadi hamba, hamba yang taat sampai mati. Selama kita tidak melihat Allah yang adalah Kristus Tuhan itu mau menyerahkan semua kepentingan dirinya demi kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan Allah Bapa, maka tidak akan pernah terjadi rencana keselamatan. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang rencana keselamatan, poin yang berikutnya kita diminta untuk apa? Keluar dari cara berpikir yang lama. Apa cara berpikir yang lama? Semua untuk gua, semua untuk saya, semua tentang saya. Semua tentang gereja saya, semua tentang pendapat saya. Sehingga tidak aneh beberapa gereja kita harus ngelus dada juga, terjadi gesekan. Saya juga bukan ngomong saya adalah orang yang perfect juga seperti itu. Banyak kali juga saya bisa merasa begitu gitu. Tapi yang saya selalu ingat bahwa ini gereja Tuhan. Ada kepentingan yang jauh lebih besar. Ketika di dalam tim hamba Tuhan misalnya saya punya pendapat lalu tidak diterima. Saya lihat pendapat orang lain diterima itu bukan sebagai seorang pesaing yang mengancam posisi saya. Enggak, harus saya melihat ini potensi yang sangat baik gitu loh. Yang harusnya didorong, diberikan kesempatan untuk bisa lebih maju karena ini orang ada potensi, bukan semakin ditekan. Ini agak keras ya, bener gak sih? Ini betul-betul ini mengorek gitu loh. Jangan-jangan kita ini punya pola hidup seperti Firaun ini, tau gak sih? Firaun ini yang melihat bangsa Israel hanya sebagai sebuah produk yang bisa memuaskan kepentingan bangsa Mesir, yang harus melayani bangsa Mesir tanpa lagi melihat kondisi situasi bangsa Israel itu sendiri. Yang setuju atau tidak setuju harus mengakui bahwa kontribusi Yusuf dan saudaranya itu sangat besar. Sangat besar, saudara-saudara. Poin ini membuat kita memikirkan ulang tentang arti panggilan kita. Selama kita menempatkan kepentingan diri kita, berarti kita belum masuk di dalam rencana keselamatan dari Allah. Orang yang punya melihat rencana keselamatan yang agung dari Allah itu pasti akan melihat bagaimana Kristus yang adalah Tuhan itu mau merelakan dirinya, mau merelakan nyawanya, mau merelakan segala-galanya demi untuk memuaskan kehendak Bapa di surga. Dia tidak menempatkan kepentingan dirinya menjadi yang utama. Dan selama kita hidup di dalam dunia ini, dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan, di dalam gereja, di dalam relasi, selama kita tidak melihat kepentingan Bapa, kepentingan gereja, kepentingan Tuhan yang jauh lebih besar daripada kepentingan kita akan tetap hidup sama seperti Firaun yang memikirkan tentang apa yang menguntungkan bagi dirinya. Di dalam ayat yang ke-11 sampai yang ke-14 kita melihat lalu kemudian muncullah keputusan. Apa keputusannya? Keputusannya adalah orang ini harus ditindas supaya mereka tidak bertambah banyak. Kalau bertambah banyak akan memberikan ancaman. Salah satunya adalah anak-anak laki-laki harus diselesaikan hidupnya. Maka muncullah di sana tokoh dua orang, yaitu Sifra dan Pua. Saya menyelidiki, saya melihat berbagai macam tafsiran, tapi kemungkinan tidak bisa dipastikan bahwa mereka ini adalah orang Israel. Ya, tidak bisa dipastikan apakah dia orang Mesir, tidak bisa dipastikan. Tetapi itu tidak terlalu penting sebenarnya. Karena Firaun menyuruh untuk membunuh bayi yang hanya laki-laki. Nah, kita bisa menduga. Kenapa? Karena laki-laki bisa berperang, sedangkan perempuan tidak bisa berperang, tapi bisa tetap dijadikan budak. Ya, jadi pola pikirnya, kalau laki-laki ini bisa perang, bahaya. Ya, jadi yang laki-laki nggak boleh. Dan dikatakan di ayat yang ke-17-19, bidan-bidan ini takut kepada Allah, sehingga mereka tidak mau membunuh bayi laki-laki. Tapi yang lebih menarik adalah, mereka juga takut kepada Firaun. Sehingga pada waktu Firaun ditanya, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa perempuan-perempuan Ibrani Mesir ini tidak seperti orang Mesir, ya. Perempuan Israel ini tidak seperti orang Mesir. Mereka sebelum itu lalu kemudian sudah keluar begitu ya.
Nah, ini ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa apakah kedua bidan ini ketika mereka ditanya oleh Firaun itu berbohong. Apakah mereka itu berbohong? Ya. Dan yang menarik di dalam Kisah pasal 5 ayat 29 ada kalimat yang menarik. Kalimatnya begini, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi ketaatan yang benar adalah ketaatan karena Allah. Muncul pertanyaan, Pak, kalau begitu, kalau kita taat kepada Allah, apakah itu memberikan sebuah ruang untuk kita kemudian melakukan dosa dengan berbohong? Bener ya? Apakah dalam konteks bagian itu, maka ada ruang bahwa kita ini bisa berbohong? Sebenarnya dalam poin bagian ini, memang tidak bisa juga dipastikan bahwa kedua bidan ini betul-betul berbohong. Apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Ya bisa 50% ya, bisa 50% tidak. Tetapi poin yang lebih penting daripada itu adalah dikatakan mereka takut kepada Allah. Jadi saya menangkap sebuah gambaran begini. Dalam situasi konteks pada saat itu, ketakutan mereka kepada Allah itu melampaui ketakutan mereka terhadap manusia. Poinnya di sana. Jadi ini gambaran deskriptif, bukan imperatif. Ya, sekali lagi ya, saya harus ulangi ini. Ini gambaran deskriptif, bukan imperatif. Sama seperti pertanyaan yang sering muncul. Pak, bagaimana mungkin Raja Salomo yang berkenan di hati Tuhan, gundiknya banyak? Ya. Lalu kemudian kita mengambil sebuah kesimpulan, berarti Tuhan mengizinkan kita ini berpoligami. Ya tentu saja tidak, gitu loh. Ya. Apa yang menjadi pilihan Salomo pada saat itu adalah deskriptif, menggambarkan dirinya sendiri, bukan memberikan sebuah nuansa perintah bahwa kamu boleh, kamu bisa, ya, yang penting adil. Nggak bisa juga begitu, gitu loh. Nggak pernah ada dicatat. Yang pasti adalah pernikahan satu kali dengan satu suami, satu istri. Tapi kalau ada yang terjadi, itulah gambaran bagaimana manusia itu digambarkan secara jujur oleh Alkitab. Mereka membangkang kepada apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau konteks bagian kita melihat lagi, poinnya adalah ketakutan yang benar adalah ketakutan karena mereka tunduk kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi kalau kita menjelaskan, melihat bagian ini, kisah Sifra dan Pua adalah kisah yang penuh dengan resiko. Tetapi Tuhan tetap memakai cara dengan berpartner dengan manusia lain agar rencana Allah itu tetap tergenapi. Pertanyaan gini, tanpa bidan Sifra dan Pua, Tuhan bisa nggak sih menyelamatkan anak-anak laki-laki? Yes, bisa. Bisa kok, sangat bisa. Tetapi menarik, Sifra dan Pua tetap ditempatkan oleh Tuhan, ditulis oleh Musa di sana, sehingga pada waktu Tuhan yang berkuasa itu bisa melakukan banyak hal tanpa peran manusia, tapi dalam satu bagian tertentu Tuhan tetap melibatkan manusia untuk berpartner dengan Dia. Jadi poin yang terakhir ini membuat kita juga harus merenungkan bahwa festival kuasa Allah itu tidak hanya dinyatakan dengan manifestasi lahiriah yang supranatural, tetapi juga transformasi batiniah yang natural tapi melampaui akal budi manusia. Ya, coba ya, saya ulangi lagi kalimatnya. Festival kuasa Allah itu tidak hanya dinyatakan dengan manifestasi lahiriah. Apa itu? Sesuatu yang sifatnya mujizat. Ya, misalnya contoh, anggap saja Tuhan mau menyelamatkan bayi laki-laki Israel. Lalu apa yang terjadi? Setiap kali perempuan Israel ini melahirkan, tanpa bunyi apapun keluar. Jadi bayinya. Ya, langsung bisa ngerti, langsung bisa paham. Bisa nggak? Dia bisa saja gitu loh. Supranatural bisa dilakukan? Bisa saja. Tapi ini bukan masalah festival kuasa Allah dinyatakan dengan manifestasi yang lahiriah yang nampak secara mujizat. Tapi juga ada transformasi batiniah. Apa itu? Mujizat yang kita lihat adalah bagaimana Sifra dan Pua ini berani mengambil resiko. Ini kan transformasi batiniah, betul nggak sih? Dan harusnya kita melihat takjub bagaimana mereka itu menjadi sebuah gambaran representasi di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, pilihan yang penuh dengan resiko bisa tetap diambil. Dan apa yang menarik adalah
mereka berumah tangga, dalam tanda kutip mereka diberikan berkat oleh Tuhan. Kadang-kadang kita punya banyak excuse, ya. Excuse-nya adalah kita merasa situasi yang sulit dan kita nggak berani mengambil sebuah risiko dan kita hanya menuntut sesuatu yang supranatural terjadi. Tapi beberapa kali Tuhan justru mau kita ini mengalami transformasi yang natural di dalam batin nih. Mengalami sebuah perubahan cara berpikir, sehingga pada waktu kita mengambil sebuah keputusan yang beresiko, disitulah kita melihat bagaimana tangan Tuhan itu tetap menggenggam dan memegang kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, situasi yang sulit yang kita bisa hadapi. Oke, demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, mari kita berdoa, ya. Sebelum kita nanti ada tanya jawab atau memberikan masukan. Bapa dalam surga, terima kasih.